Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari mata kuliah teori organisasi yang berjudul Struktur dan Desain Organisasi. Saya adalah Natasha Andriani dengan NIM E2A02226 dari Prodi Manajemen A5 semester 4 dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok materi yang akan kita bahas di sini, pertama ada dimensi struktur organisasi, melanjutkan birokrasi mekanis, organik, dan organisasi, lalu ada model dinamis, struktur organisasi, lalu peran administrasi dalam mempersiapkan desain organisasi, dan kita tutup penyampaian kesimpulan. Dimensi struktur organisasi memiliki kerangka visioner dan mungkin tidak ada kesempatan umum di antara para ahli teori tentang apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Robbins mengemukakan bahwa dimensi struktur organisasi mencakup 3 komponen, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Diferensiasi dapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial. Pertama, diferensiasi horizontal adalah perbedaan antara unit berdasarkan orientasi anggotanya, sifat tugasnya, dan tingkat pendidikan pegawai. Dengan kata lain, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan karyawan dalam organisasi, maka semakin baik pula organisasi tersebut. Persyaratan nyata bagi diferensiasi horizontal adalah spesialisasi dan outsourcing. Lalu ada pemisahan vertikal, atau diferensiasi vertikal, yaitu pemisahan berdasarkan kedalaman struktur. Semakin banyak tingkatan antara manajemen puncak dan tingkat hierarki terbawah, semakin besar potensi terjadinya gangguan atau gangguan komunikasi, dan semakin sulit mengkoordinasi karyawan yang mendorong pengambilan keputusan, dan semakin sulit pula di tingkat atas manajemen untuk mengendalikan aktivitas bawahannya. Lalu, diferensiasi spasial adalah pembedaan berdasarkan kondisi geografis, yaitu berdasarkan sebaran geografis tempat produksi, kantor, atau barang dan jasa, personalia, dan kantor pusat. Sekolah-sekolah dalam satu yayasan yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota merupakan salah satu organisasi pembeda daerah. Perbedaan ini membuat struktur organisasi menjadi lebih kompleks. Akibatnya, wirausahawan mempunyai sedikit kebebasan dalam melakukan apa, kapan, dan bagaimana melakukannya. Formulir tersebut harus ditulis sedemikian rupa sehingga memberikan kewenangan untuk mengarahkan perilaku pegawai. Birokrasi mekanis, organik, dan organisasi. Birokrasi adalah ruang mesin sistem pemerintah yang mencakup orang-orang, pejabat yang digaji oleh pemerintah, dan dipekerjakan untuk memberi nasihat dan melaksanakan kebijakan politik dari pemerintah. Suatu organisasi atau sistem, birokrasi juga dapat merujuk pada proses-proses yang terjadi dalamnya. Hal ini dapat ditelusuri sebagai etimologis di mana istilah demokrasi berasal dari dua kata yaitu kantor dan krasia. Birokrasi seolah memberikan kesan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan suatu permasalahan dengan pejabat pemerintah dalam sebuah proses yang panjang dan rumit. Lalu birokrasi sebagai suatu sistem yang berarti sistem kerja yang didasarkan pada hubungan kerjasama antar pejabat langsung terhadap permasalahan baik secara formal maupun spiritual tanpa pilih kasih atau tanpa pandangan bulu. Birokrasi sebagai semangat kerja dalam hal ini adalah semangat kerja yang kaku, karena cara kerjanya ibarat mesin, yang disertai dengan disiplin kerja yang ketat dan tidak mau menyimpang sedikit pun dari perintah oleh atasan atau ditentukan oleh peraturan. Model dinamis struktur organisasi mempunyai unsur-unsur atau bagian-bagian dasar yang harus dipahami oleh setiap pegawai atau peserta dalam suatu organisasi. Organisasi bisnis memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, ada departementalisasi, mengacu pada pengelompokan tugas dan manajer bertindak sebagai ketua kelompok. Lalu ada spesialisasi kerja, maksudnya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing orang atau pegawai.
Lalu ada rantai komando. Skema dibuat dari supervisor hingga office boy agar mereka sendiri yang mengetahui tentang tanggung jawabnya dan lebih mudah dalam melaporkan pekerjaannya. Di sini ada model struktural sebuah organisasi sebagai berikut. Pertama ada struktural sederhana, yaitu orang yang bertindak sebagai manajer adalah pemilik perusahaan. Model struktural ini memiliki kelebihan, seperti lebih hemat biaya karena pengelolaan organisasi ditangani langsung dibandingkan membayar orang lain untuk mengelolanya. Yang kedua, struktur organisasi birokrasi hanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, pemerintah daerah dan pusat juga merupakan pengguna model struktur birokrasi. Yang ketiga, ada struktur matriks yang digunakan oleh perusahaan, periklanan, atau proyek dan rumah sakit. Hal ini dikarenakan struktur matriks merupakan gabungan dari dua organisasi atau pakar yang bersatu untuk mencapai tujuan yang searah. Lalu ada struktur tim, unsur yang digunakan dalam struktur tim adalah desentralisasi, yaitu model ini sangat membutuhkan tim untuk mengambil keputusan. Lalu ada struktur organisasi virtual, jadi adalah praktiknya organisasi ini lebih mengandalkan kolaborasi atau outsourcing. Model struktur virtual ini merupakan semacam kerja sama dengan pihak lain dan pekerjaan ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir ada model konstruksi mekanik. Dalam model konstruksi mekanik ini fokusnya adalah pada aturan standar, selain itu juga menekankan pada pencapaian sesuai standar yang diberikan dan efisiensi kerja. Peran administrasi dalam mempersiapkan desain organisasi. Pengertian manajemen adalah proses pengorganisasian dan pengarahan kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan perencanaan struktur organisasi, manajemen membantu menentukan bagaimana pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, manajemen operasi. Manajemen memastikan kelancaran dan efisiensi fungsi organisasi. Lalu ada tujuan tercapai, yaitu manajemen membantu mencapai tujuan organisasi dengan mengelola sumber daya dan proses kerja. Lalu ada kolaborasi efektif. Kepemimpinan memfasilitasi kolaborasi antar anggota organisasi sehingga mereka dapat bekerja sama secara efektif. Kesimpulan dari materi ini adalah struktur organisasi adalah kerangka yang menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi. Proses merancang struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, strategi, dan lingkungan eksternal. Pembagian tugas kerja menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil dan spesifik, pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi, produk, lokasi, geografis, proses, dan pelanggan. Perencanaan harus sesuai dengan strategi, misalnya strategi inovasi memerlukan struktur yang lebih fleksibel, ukuran organisasi yang lebih besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks. Jenis teknologi yang digunakan dapat memengaruhi desain struktur, misalnya teknologi yang lebih kompleks mungkin memerlukan lebih banyak spesialisasi dan formalitas. Ketidakpastian lingkungan mengharuskan organisasi memiliki struktur yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi, menghilangkan hambatan horizontal dan vertikal serta hambatan eksternal antara perusahaan dan pelanggannya. Menggunakan teknologi informasi untuk kolaborasi virtual berfokus pada penciptaan, perolehan, dan transfer pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan mencerminkan pengetahuan dan pemahaman baru. Baik, sekian presentasi saya di bab ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.